Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selain makanan, para pengungsi di Sumatera Utara saat ini sudah kekurangan air bersih. Suami istri dan 1 anaknya ditemukan tewas di dalam ruko, diduga keracunan asap dari genset. 6 anggota kawanan begal yang masih remaja diringkus polisi usai beraksi hingga 24 kali. Masyarakat diimbau waspadai deretan cuaca ekstrim yang akan melanda berbagai daerah di penghujung tahun 2025, termasuk potensi banjirop di pesisir pantai utara. Daerah yang perlu diantisipasi mulai di bulan Desember sampai Januari itu kita mewaspadai munculnya bibit siklon tropis di daerah selatan wilayah Indonesia. Mulai dari Bengkulu, kemudian daerah Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua bagian selatan. Ini adalah daerah-daerah yang perlu diwaspadai. Tapi jangan lupa tadi di tanggal 4 dan tanggal 20 itu juga ada ancaman dari rob di beberapa daerah yang sudah saya sebutkan. Bencana alam yang melanda 3 provinsi di Sumatera tak hanya merusak rumah, tetapi juga ribuan sekolah. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu siswa SD hingga SMA yang terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat per 30 November lalu, bencana ini merusak sedikitnya 1.009 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mendikdasmen Abdul Muti juga tengah menyusun langkah-langkah agar proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana bisa berjalan meski para siswa dalam pengungsian. Selain itu, Kemendikdasmen juga akan memberikan layanan psikososial untuk membantu pemulihan trauma bagi para peserta didik yang terdampak bencana. Tapi yang sudah kami siapkan dan insya Allah nanti juga akan kami distribusikan, pertama adalah bantuan school kit, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, kemudian juga upaya kami untuk memberikan bantuan dalam bentuk relief, melalui dana yang kami sediakan. Kami sekarang sudah menyediakan alokasi dana dari kementerian sebesar 13,3 miliar dan juga menghimpun dana melalui unit zakat di kementerian bagi masyarakat yang mau berpartisipasi. TNI Angkatan Darat mengirim 1 kapal bantuan kemanusiaan untuk 3 provinsi terdampak bencana. Selain logistik, bantuan kendaraan taktis dan material jembatan darurat juga dikirimkan. Satu kapal TNI Angkatan Darat berisi bantuan kemanusiaan siap diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang. Bantuan ditujukan ke daerah bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak hanya logistik, bantuan kendaraan taktis juga turut dikirim. Sejumlah alat berat hingga helikopter operasional juga telah dikirim sebelumnya. Personel TNI AD juga telah menghubungkan beberapa daerah yang terputus akses jalannya akibat bencana. Jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Kami juga mengirimkan pesawat Kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail. 6 anggota kawanan begal dan 1 penadah diringkus polisi. Meski masih berusia muda, namun kawanan ini sudah lihai beraksi hingga 24 kali. Usia di bawah umur namun sudah punya puluhan pengalaman membegal. Ya, itulah yang dilakukan 7 tersangka ini. 6 tersangka merupakan para remaja berusia sekitar 18 tahun, bersekolah lulus SMP dan SMK. Sedangkan 1 orang merupakan penadah berusia 30 tahun.
Tidak tanggung-tanggung terdapat 24 kali riwayat kejahatan yang dilakukan kawanan ini hingga akhirnya berakhir di balik jeruji besi Polsek Sunggap. Modus kriminal yang mereka lakukan yaitu dengan lebih dulu mengamati para pemotor yang melaju sendirian di malam hari dan jalanan sepi. Kemudian seorang tersangka datang memepet korban disusul 5 pelaku lainnya yang datang sebagai pengeroyok. Korban dipaksa menyerahkan sepeda motor, handphone, dompet, serta barang berharga lainnya. 2 di antara korban pembegalan juga dilukai menggunakan senjata tajam. Penangkapan satu persatu kawanan ini diperoleh melalui pengumpulan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian pembegalan. Satu persatu pelaku diciduk dari tempat persembunyiannya masing-masing. Hasil dari penjualan kejahatan ternyata digunakan untuk mengkonsumsi narkoba. Mengakui sudah melakukan kasus pencurian dengan kekerasan ini di 24 TKP. Ya, di 24 TKP yang ada di Kota Medan, bahkan ada beberapa TKP yang dilakukan di luar daerah Kota Medan. Nah, untuk saat sekarang ini yang berhasil kami identifikasi LP-nya untuk di Kota Medan ini ada 9 LP, walaupun menurut keterangan mereka mengaku di wilayah Kota Medan ini ada bermain. Polisi menyita 3 sepeda motor hasil curian, handphone, uang tunai 7 juta rupiah hasil penjualan motor ke penadah, serta senjata tajam. Salah satu pelaku menyatakan ikut bergabung dengan kawanan ini karena tidak pernah diterima saat melamar pekerjaan. Putih Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Meski perlahan mulai surut, namun hari ke-7 banjir masih mengenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. Selain makanan, para pengungsi saat ini sudah kekurangan air bersih. Genangan air di beberapa wilayah di Kabupaten Langkat Selasa pagi tampak mulai surut, setinggi hampir sebetis orang dewasa atau sekitar 60 cm. Dari sebelumnya 14 kecamatan yang terendam banjir, data terbaru kini tinggal 5 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Stabat, Kecamatan Hinai, Kecamatan Batang Serangan, dan Kecamatan Padang Tualang. Sementara banjir terparah berada di Kecamatan Tanjung Pura dengan ribuan rumah yang masih tergenang air dengan kedalaman sepaha orang dewasa atau setinggi 1 meter. Meski banjir sudah mulai surut, namun banyak warga yang masih menetap di beberapa lokasi posko pengungsian menunggu banjir benar-benar surut. Hingga kini warga mengeluhkan minimnya pasokan air bersih di tempat mereka. 300 dari mana Pak? Khusus dari komplek kami lah Pak. Sejauh ini Pak, bantuan Sumpah, ya? terima di posko ini apa saja Pak? Bantuan ya berupa beras, sembako lah Pak. Bahan pangan ya. Ya pangan. Sejauh ini tercukupi nggak Pak pasokan bahan pangan? Ya insya Allah masih bisa Pak. Masih bisa. Kebutuhan lain untuk anak-anak misalnya Pak, itu apakah ada kekurangan? Itu Pak. Bisa disampaikan. Bayi tentang. Tak hanya air bersih, warga juga memerlukan kebutuhan obat-obatan. Para pengungsi juga berharap pemerintah untuk menambah stok makanan dan air bersih yang diberikan karena mulai menipis di lokasi pengungsian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Seekor ular piton sepanjang 5 meter ditangkap warga saat muncul ke permukaan air ketika terjadinya banjir di Jalan Perisai Pribumi, Kota Medan. Meski sempat mengalami kesulitan, namun hewan berjenis reptil tersebut berhasil dievakuasi warga. Dengan bangga sejumlah warga mengangkat ular piton sepanjang 5 meter ini. Ya, seekor ular piton muncul di permukaan air saat terjadi banjir di kawasan padat penduduk, tepatnya Jalan Perisai Bumi, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan keterangan warga, penemuan ular ini baru pertama kali terjadi di kampung mereka. Saat itu warga sedang bersantai di tengah genangan air yang disebabkan oleh luapan air sungai karena tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Meski sempat kesulitan, namun ular berhasil ditangkap yang kemudian dievakuasi ke salah satu rumah warga. Ular itu kemudian diberikan ke petugas pemadam kebakaran untuk dititipkan nantinya ke Kebun Binatang Kota Medan.
dan di situ tadi kita menemukan ada ular piton sebesar paha, sepanjang 5 meter. Bang, saat ditemukan itu kayak mana? Pertama kali ditemukan sama siapa, Bang? Pertama kali ditemukan tadi ular tersebut naik ke ini, Bang, naik ke jalan. Tadi terus sama kawan-kawan terus ditangkap tadi, Bang, sama anggota. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati saat banjir dan saat membersihkan rumah usai banjir terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Nisa pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.